football lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di-subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Siapa bilang Ronaldo nggak bisa pressing? Cristiano Ronaldo tampil agresif saat Manchester United bersua Crystal Palace. CR7 aktif memberikan pressing kepada lawan demi mendapatkan bola. Ronaldo turun sebagai starter dalam duel Manchester United versus Palace di Old Trafford, Minggu 5 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Dia berdua dengan Marcus Rashford dalam formasi 4-2-2-2 yang dimainkan manajer Ralf Rangnick. Meski ditempatkan sebagai penyerang, Ronaldo tidak hanya sekadar menunggu bola matang saja. Bintang 36 tahun itu turut aktif menekan lawan dan merebut bola. Scout mencatat Cristiano Ronaldo berhasil memenangkan duel perebutan bola sebanyak 3 kali di sepertiga lapangan lawan. Jumlah itu adalah yang paling banyak ketimbang pemain manapun sepanjang 2 kali 45 menit. Manchester United berhasil menundukkan Crystal Palace 1-0 di akhir laga. Gol sematawayang tim tuan rumah dicetak Fred pada menit ke-77. Kendati gagal mencetak gol, Ronaldo mendapat banyak pujian atas performanya di lapangan. Para penggemar terutama puas karena CR7 kini telah agresif menekan lawan. Ronaldo sebelumnya mendapat kritikan karena dianggap malas melakukan pressing semenjak tiba di Manchester United awal musim ini. Dia hanya mampu memenangkan duel di sepertiga lapangan lawan sebanyak 3 kali selama era manajerial Ole Gunnar Solskjaer. Kedatangan Ralf Rangnick sebagai manajer Manchester United mengubah gaya permainan Ronaldo. CR7 kini diupayakan tidak hanya berbahaya saat memegang bola, tapi juga mau bekerja keras kala timnya kehilangan bola. Kerja keras Ronaldo menghadapi Palace mendapatkan apresiasi dari Rangnick. Dia mengakui pemain Portugal itu lebih aktif dalam pergerakan tanpa bola. Kami ingin bermain dengan 2 penyerang terutama di tengah. Ngomong-ngomong, Cristiano Ronaldo bekerja keras saat tanpa bola. Salut, ujar Rangnick selepas duel Manchester United versus Palace. Menurut Ralf Rangnick, ada 2 pemain Manchester United yang nyaris sempurna dalam skema 4-2-2-2. Manchester United menjamu Crystal Palace dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022. Berduel di Stadion Old Trafford Minggu 5 Desember 2021. Manchester United berhasil menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan setan merah dicetak oleh Fred pada babak kedua tepatnya menit ke-77. Pada laga tersebut, Ralf Rangnick menggunakan formasi yang berbeda dari pendahulunya Ole Gunnar Solskjaer. Jika sebelumnya Solskjaer kerap tampil dengan taktik 4-2-3-1, kali ini Rangnick memilih memakai formasi 4-2-2-2 dalam prakteknya di lapangan. Lini belakang Manchester United dikawal Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Alex Telles. Lalu Fred dan Scott McTominay dipercaya tampil sebagai double pivot. Adapun Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford mengisi posisi 2 penyerang yang disokong Bruno Fernandes dan Jadon Sancho sebagai playmaker. Strategi itu pun berjalan dengan cukup baik karena para pemain Manchester United tampil mendominasi dengan penguasaan bola sebesar 62%. Namun jika berbicara soal pemain Manchester United yang langsung nyetel dengan formasi tersebut, Rangnick menyebut ada 2 nama. Kedua pemain tersebut adalah Fred dan McTominay. Juru taktik asal Jerman itu mengatakan bahwa kedua pemain ini tampil hampir sempurna dalam formasi 4-2-2-2 yang dia terapkan. Jika Anda bermain seperti yang kami mainkan hari ini, memiliki 4 pemain ofensif di depan Scott dan Fred. Dengan Jadon, Bruno, Cristiano, dan Marcus, sangat penting bahwa Anda memiliki pemain yang sangat disiplin, yang proaktif, agresif terhadap bola, kata Rangnick seperti dikutip dari Manchester Evening News. Scott McTominay dan Fred hampir sempurna dalam hal itu. Ada 1, 2, atau 3 kesalahan di babak pertama. 2 operan persegi, 1 dari Scott dan 1 dari Fred. Saya tidak suka bola seperti itu di lini tengah. Secara keseluruhan seperti yang saya katakan, tim lain yang menguasai bola Fred dan Scott hampir sempurna. Tambah ex-juru ramu RB Leipzig itu menambahkan. Fred mulai redam kritik penggemar Manchester United. Fred seringkali jadi pemain Manchester United yang dikritik oleh penggemarnya sendiri. Namun Fred mulai membuktikan ia memang layak berada di formasi inti setan merah. Fred dianggap sebagai salah satu pemain kesayangan Ole Gunnar Solskjaer. Pemain asal Brasil itu dipercaya tampil reguler sebagai pemain inti. Andai Manchester United menelan kekalahan, tak jarang performa Fred jadi salah satu yang disorot. Setelah Solskjaer pergi, Fred ternyata mampu membuktikan bahwa ia masih jadi pilihan Michael Carrick dan juga Ralf Rangnick. Dalam laga lawan Crystal Palace yang merupakan debut Rangnick, Fred berhasil mencetak gol kemenangan.
Fred melepaskan tembakan terarah dari luar kotak penalti yang membuat bola bersarang di pojok gawang. Sebelumnya dalam laga terakhir Carrick sebagai pelatih, Fred juga punya peran besar. Dalam duel lawan Arsenal, Fred memberikan assist pada gol Bruno Fernandes yang jadi gol pembuka di laga tersebut. Fred lalu menjadi sosok yang membuat Manchester United mendapat tendangan penalti di menit ke-70. Fred dilanggar oleh Martin Odegaard di kotak terlarang. Cristiano Ronaldo lalu sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor dan membawa Setan Merah menang di akhir pertandingan. Laga berikutnya Manchester United adalah duel lawan Young Boys di Liga Champions, Rabu 8 Desember waktu setempat. Manchester United sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hal itu membuka kemungkinan Setan Merah mengistirahatkan sejumlah pemain termasuk Fred demi persiapan lawan Norwich pada Sabtu 11 Desember.